Menyata. Berarti kalau gitu kita mulainya dari mensugesti diri kita merasa nyekel duit terus. Iyalah. Cak, itu merasa nyekel duit terus. Iya nek merosot. Merasa nyekel duit terus engko terasa ngoten Agus. Iya. Iya. Mensugesti diri cara hutut tiba cara. Sing itu rokok merosot tok. Dari kayak tadi. Nah niki anu merasa iku wis kebiye. Jang itu rasa ya merasa tuku kok merasa itu, tapi yo gak cekel rokok. Dari ayat tadi. Tapi gak diteruskan ke terasa. Maksudnya pun Belum seperti itu. Ya, setelah merasa kemudian terasa. Ngefek. Iya. Kerwoso. Wujud niku nyata. Wujud nyata nyekel duit. Durung. Rasane dhisik. Rasane dhisik. Tuh, nggih ada terasa itu kan anu, ngapunten. Ada terasa itu karena pernah megang, Bro. Iya. Jadi kalau nggak pernah megang ini rasanya ya apa sih? Kan begitu. Sama dengan untuk mengingat. Tidak harus Itu kan pernah. sudah pernah ketemu terus bisa mengingat. Belum saja bisa. Mendengar kabar dari orang yang dapat dipercaya. Terus itu bisa. Oh begitu. Ya, ciptakan itu. Ini cipta rasa karsa itu. Ya artinya tetap di awal dan mengsugesti diri tadi Iya. ya Wahab. Jadi merasa dibayangkan saja sementara itu. Namanya juga merasa ini sudah untuk menaik ke terasa ini loh. Jadi namanya kan berarti mungkin belajar atau melihat orang lain wong nyekel duwe akeh rek. Rasane nyekel duwe akeh. Tapi ini enggak menjadikan tomak atau gimana nih? Tidak. Kalau itu yang ditomai itu Allah. Itu malah harus. Itu menjadi bukan tomak istilahnya, menjadi berharap. Iya, karena yang berharapnya dari siapa? Dari Allah ini benar. Itu bukan tomak namanya. Tomak itu berharap dari yang salah, yang keliru. Selain Allah. Ya itu tomak. Ngapunten bab ana dina ana rasa niku ana upa. Ana dina ana upa itu apa bisa napa niku dengan melihat kejadian pada orang lain yang satu contoh itu kula nggak ada derek omongane janda anak 3 stroke nah, kan. kayak jadi secara mbok jadi secara usaha nggak bisa kerembah-kerembah lah udah tapi dalam kenyataannya kok ya urip lho anake kok ya sekolah kabeh berarti apa berarti tanpa harus usaha kalau memang jatahnya bukan berarti tanpa harus usaha karena yang dimaksud ono dino ono upo itu artinya ada usaha ada upah ada hasil. Tidak ada usaha, tidak ada hasil. Tidak ada upaya, tidak ada upah. Ada upaya, ada upah. Ada hari, ada nasi. Ini maknanya ada upaya di hari itu. Ada upah. Upahnya upaya ini ya isok mangan. Ini sunnatullah yang tidak bisa dianu. Al-ujra bi qadri ta'ab gitu. Al-ujra bi qadri ta'ab. As-sawab bi qadri ta'ab. Tapi dalam kenyataannya kan si janda itu kan nggak bisa berbuat apa-apa, anak masih kecil-kecil juga belum bisa. Nah, ini tapi kenyataannya ya itu karena tidak mampu upaya. Ini fakta tidak bisa berusaha nih karena memang lumpuh atau stroke tapi nyatanya lo isok mangan aja kan. Lah ini yang harus diimani, harus ini ya ini peran Tuhan ini kurang nyata bagaimana ini. Saya ingat kurang nyoto wala-wala ya opo
yang perlu diimani. Iya. Saya ingat jenengan nanti menyampaikan pokoknya wong itu nek sik diparingi panjang umur mesti dikei mangan. Gak mungkin gak dikei mangan. Berarti umur kan titik ngoten diparingi. Nah, gak mlebu. Nah, ini kan sarana. Jadi untuk memahami ana dina ana upo ini tadi yang seperti itu tadi. Lalu bagaimana rezekiku gak kena diuper ya gak kena dineng. Iya. Niku yo dineng. Soalnya kula nate nih. Ya. Waktu saya masih bekerja di Telkom itu ya. Ya. Nyetel kompor itu dulu itu ya. Hari ini saya harus dapat pesanan sekian. Saya jalan mulai jam 7 pagi sampai jam 3 dari Ngagel Pasar Turi. Nyetel kompor. Nyetel kompor, Telkom. Ya setel anu sembuh 16, sembuh. Setel ini. Oh nyetel kompor, tak pakai telekomunikasi. Bukan. Kalau ada Dina ada upo. Setelah saya jam 7 sampai jam 3 berusaha, ternyata kompor nggak ada hasil sama sekali. Terus? Nah, apa ini ku rezeki gak kena diuber ya gak kena dineng. Iya. Ternyata besoknya wis rasa-rasen tambahin tuku teko. Lah ya ini kenyataan lika-liku hidup atau romantika kehidupan yang harus diimani. Sifat rizki itu dari Ar-Razzaq, dari Allah. Zat yang maha membagi rizki dengan adil dan bijaksana. Jangan kita yang menentukan. Ini tidak disukai oleh Tuhan. Nyetir Gusti Allah. Iya. Seandainya kita di posisi Tuhan, lebih parah dan itu nggak mungkin. Pasti yang nggak suka lah. Berarti itu tidak percaya. Kalau tidak percaya, ya kaidah ini tadi yang nggak berlaku. Wong ini hanya bagi yang percaya. Nah, dengan praktek begitu, itu tidak ketemu ini. Karena praktek menjalani hidupnya bukan praktek orang beriman. Ya. Itu orang berkufur. Ongso-ongso. Iya. Hanya saja dia tidak tahu atau tidak merasa. Maka janji Tuhan ada hari ada nasi, kabar langit ini tidak akan pernah nyata kalau praktek hidupnya itu ya tidak selaras sejalan dengan keimanan. Nah, ini keimanan ya. Maka ghaib iman itu pasti. Kemudian nyatakan yang ghaib itu. Ya aku sih jadi nyoto. Ya kuatkan imanmu. Kalau bisa keyakinan yang dimantapkan. Keimanan sih, karena keyakinan itu iman sempurna. Iman sempurna itu awal yakin. Kuatkan imanmu hingga sempurnakan. Kalau bisa yakin, apalagi hakul yakin ada 3 level, mentok yakin. Bagi orang yang tingkat yakinnya itu puncak hakul yakin, ono dino ono upo niki di mata hatinya ini kelihatan di depan ini lah. Kari ini dak. Nah, ya ngene dak iku ya upaya. Tapi wis ketok coba lah wis kari gelem tak gak njukuk. Bukan sekedar percaya. Tapi masalahnya kan sederhana kayak kopi ini Bos. Jadi kita disuguhkan sama terus kari ngombe. Kari ngombe. Iya. Nah, ya gerakno tanganmu. Artinya padanannya Cak Roh itu tadi kan rezeki itu kayak jendak-jendak merpati. Parani mabur meneng edek teko nih. Nah, disebut begitu boleh. Itu tapi nggak begitu banget. Aslinya itu rahasia Tuhan. Artinya rezeki itu di tangan Tuhan dan yang membagi itu ya Allah.
melalui ya, kalau melalui ya makhluk yang menentukan piroe kadar anu ini ya Allah Al-Muqtadir sing ngukur kadar anu ini menurut timbangan keadilan dan kebijakan Allah. Memberi kita rezeki dipanci sak dino iki sak mene nek menesuk sak mene mben niku sak mewene anu ini takarane Gusti Allah yang adil dan bijak. Yang ini seringkali menurut kita tidak adil dan tidak bijak menurut kita. Wong adil itu bukan punya kita. Kok iso menurut kita gak berlaku itu. Adil itu sifat Tuhan. Ya pasti adil ya menurut Tuhan. Ya. Berarti seperti yang pernah Gus Nizam sampaikan juga, sebelum kalau melihat keimanan tadi, sebelum ono dino ono upo, ono dino ono Allah itu dulu. Gak cocok belas ono dino ono Allah. Di iman koyok gak ono dino gak ono Allah. Dino ono Allah. Enggak salah itu. Gak ono apa-apa ono Allah. Nek kan dino kan ono. Ono apa-apa gak ono apa-apa Allah ono terus. Artinya sebelum kita yakin bahwa itu ono dino ono upo itu harus ada keimanan dulu itu. Oh, kalau arahnya ke situ ya iya. Pasti. Kan iya. Maksud saya tadi kita seringkali ya meniadakan itu dikalahkan dengan yang lain. Iya. Berarti pancene memang sulit untuk mempercayai bahwa enten dino, enten upo ini mungkin bahkan untuk orang yang sudah sekelas ustadz biasanya kadang-kadang itu masih sulit mempercayai ono dino ono upo, karena saya pernah ya ini wilayah hidayah itu. Sesungguhnya murni hidayah. Ya? Iya. Ini wilayah keimanan. Dan keimanan itu murni hidayah. Ada barang, ada pembeli. Cerdas, tapi bukan tempat yang menentukan payunya. Bukan tempat. Tapi upaya kita. Upaya. Kerja keras lagi cerdas kita. Yang niki sing dadekno welase Ar-Razzaq. Ini cara kita merayu Tuhan. Pinter-pinteran ngerayu sing kuwasa. Jadi Gusti Allah niku lebih condong ke prosesnya, Gus ya. Iya, proses melihat prosesnya memang. Lihat prosesnya ya. Upaya. Ya. Jadi Allah melihat upaya kita. Nah, sementara tadi seperti yang dicontohkan Cak Rohu, ada saudaranya yang sakit stroke. Lah upayanya apa? Oh, dia nggak bisa berupaya. Upaya itu ada upaya zahir, ada upaya batin. Ada upaya yang kasat mata, ada yang tak kasat mata. Ya. Karena sedang stroke, ya jelas bukan upaya lahir lah. Ya. Karena tak berdaya lahirnya bergerak, kaku. Nah, kalau dia sabar, upaya batinnya ini powernya kuat. Ya Allah. Horek aras. Gedruk aras ini. Masya Allah. Kekuatan doanya berlipat-lipat daripada enggak setruk. Iya. Iya. Tingkat yakin. Tingkat yakin itu percepatan. Suwe mudune tuh kok langit ndukur anuin tapi nek yakin kalbarkil khotif iso sak dek sak nyek. Nek sampai goncang no ares. Itu tandanya gemuruhnya sini itu.